Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah alat sederhana dari barang-barang bekas teman-teman ya. Yang akan Henry buat kali ini yaitu rangkaian alat pendeteksi suhu teman-teman. Menggunakan ini dia, termistor bekas AC teman-teman. Ini dari barang bekas ya teman-teman, Henry pungut. Ini termistor dari AC teman-teman, dari sebuah AC. Nanti alat ini akan Henry buat untuk pendeteksi suhu teman-teman, di suhu ruangan tentunya teman-teman ya, dengan rangkaian sederhana yang akan Henry rangkai. Ini dia bahan yang diperlukan, yaitu termistor seperti ini. Terus di sini kita butuh juga LED di sini bebas ya teman-teman ya. Di sini Henry menggunakan LED yang biasa yang ada pada mainan anak-anak itu teman-teman, yang warnanya itu putih. Ada juga yang warnanya merah, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya teman-teman. LED seperti ini. Ini kalau kita perhatikan di dalamnya ada sebuah lempengan yang kecil sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu kan lempengan di dalam lampunya itu kan kecil. Itu artinya kutub positif teman-teman, atau anoda teman-teman. Di sebelah kanan tuh, untuk kirinya kan lempengannya besar teman-teman di dalam lampunya. Ini untuk yang kiri katoda teman-teman, atau negatif. Oke, bahannya itu baru dua. Terus di sini ada bahan lainnya. Di sini Henry menggunakan 3 buah resistor, masing-masing nilainya yaitu 330 ohm teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan satu resistor dengan nilai sekitar 1K atau 1000 ohm teman-teman, atau 1 kilo ohm. Di sini karena Henry tidak ada resistor 1 kilo ohm, jadi Henry menggunakan 3 resistor 330. Dan kalau kita disusun seri, resistor ini akan menghasilkan nilai 990 ohm teman-teman, ya mendekati 1000 teman-teman. Untuk sedikit lagi mungkin belum nyampe 1000, tapi itu udah masuk ke toleransi teman-teman, jadi tidak terlalu masalah untuk penggunaan 3 resistor ini. Ini dia bahan yang ketiga ya teman-teman. Terus bahan lainnya di sini Henry menggunakan sebuah transistor ini Henry dapatkan pada modul, entah itu modul apa ya teman-teman ya. Dari namanya juga dari barang bekas, Henry mendapatkan dari PCB. Dari PCB-nya Henry ambil transistor ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini dia. Untuk lebih jelasnya teman-teman ya, A9356F teman-teman. Ini transistornya teman-teman. Bentar, Henry tunjukkan juga PCB-nya. Ini dia. Ini PCB-nya ini kalau nggak salah sih PCB AC juga teman-teman. Di sini Henry mendapatkan transistornya. Ini dia yang Henry copotkan. Di sini tertulis ya teman-teman, ada nama kaki-kakinya seperti E, C dan B. Emitter, kolektor dan juga basis teman-teman. Jadi di sini Henry tidak perlu repot-repot mencari nama kaki-kakinya teman-teman, karena di sini udah jelas di papan PCB-nya ada tandanya. Jadi Henry tinggal mengikuti nanti tata letak dari kaki-kakinya teman-teman. Oke, ini dia transistor. Ini pendek ya teman-teman, jadi Henry tambahkan kabel lagi biar nanti lebih mudah kita merangkainya teman-teman. Ada 3 ya teman-teman ya, emitter, kolektor dan basis, berdasarkan kakinya yang tadi pada PCB teman-teman. Oke, lanjut bahan berikutnya. Di sini Henry menggunakan 3 buah baterai AA teman-teman ya. Untuk masing-masing kapasitas baterainya yaitu 1,2 volt. Jadi Henry pakai 3, jadi sekitar 3,6 volt. Untuk rangkaiannya di sini Henry belum pakai solder menyolder ya teman-teman ya, karena masih beberapa percobaan. Jadi Henry menggunakan papan breadboard seperti ini teman-teman, karena untuk percobaan dulu. Kalau misalkan udah paten, hasilnya bagus, maka Henry solder teman-teman.
Tapi di sini karena ini untuk percobaan aja, jadi Henry menggunakan papan breadboard aja. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Yang pertama yaitu transistornya. Bebas ya teman-teman. Ini hanya contoh aja seperti ini. Sebenarnya bebas untuk tata letaknya bagaimanapun juga. Tergantung dari kenyamanan masing-masing teman-teman. Terus kita pasangkan juga di kaki emitter, yaitu resistor 330 ohm disusun secara seri teman-teman. Ini ya teman-teman, yang kaki emitter dengan kaki resistor ini sejajar teman-teman. Sejajar dan artinya nyambung teman-teman. Terus kita susun seri resistor kedua. Ini nyambung ke kaki resistor yang pertama teman-teman, yang dekat emitter itu. Ini udah 2. Terus kita tambah lagi resistor satu lagi, sambung ke resistor yang kedua tadi teman-teman, dan ini ya resistor yang ketiga. Jadi semuanya terhubung teman-teman. Seperti ini rangkaiannya teman-teman ya. Seperti ini. Dari resistor yang pertama ini nyambung ke resistor kedua, pertama nyambung kedua, terus ketiga nyambung ke kaki emitter pada transistor. Terus di sini ada kaki kolektor. Kaki kolektor ini karena ground ya teman-teman. Jadi kita konekkan dengan LED yang anodanya teman-teman. Kita sejajarkan dengan kaki kolektor, LED kaki positif atau anoda. Seperti ini teman-teman ya susunannya. Oke, seperti ini. Biar nggak bingung, Henry pelan-pelan aja ya teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu aja biar lebih jelas. Oke, di sini untuk atau termistor, untuk termis dari AC-nya, Henry akan coba jepit menggunakan ini dia penjepit PCB. Untuk nyolder, Henry akan jepit seperti ini. Kita konekkan terlebih dahulu atau kita colokkan terlebih dahulu pada papan breadboard, biar nanti mudah teman-teman ya, biar lebih mudah aja. Setelah kita masukkan seperti ini kaki-kakinya, ini untuk termistor ini tidak berpolar ya teman-teman ya, polaritasnya itu tidak ada, jadi bisa dipasang bolak-balik teman-teman, bebas. Mau dipasang terbalik juga sama, hasilnya begitu-gitu juga. Oke, seperti ini Henry udah kaitkan untuk yang termistornya biar nggak terlalu berat. Yang penting susunan dari breadboardnya teman-teman sesuai dengan urutan, biar nggak terlalu berat. Jadi Henry kaitkan, Henry jepit untuk sensor pendeteksi suhunya. Terus di sini Henry buatkan jumper. Jumper di sini Henry ambil dari baterai, dari kutub positif. Kita ambil dari kutub positif. Di sini kan Henry ambilnya sebenarnya ini kan Henry ambilnya dari negatifnya, tapi karena nggak ada baterai, jadi itu dari positif teman-teman. Henry ambil dari kutub positif dari baterai, Henry colokkan ke resistor yang pertama. Di sini udah ada alirannya teman-teman ya, tapi belum ada groundnya. Untuk positif udah nyambung. Terus kita buat jumper ya lagi yang kedua. Untuk groundnya ambil dari baterai, ground, terus kita colokkan kemana aja bebas ya teman-teman, biar nanti nggak terlalu acak-acakan.
Terus di sini Henry buat jumper lagi. Untuk jumper ini dari kaki LED teman-teman ya. Kaki LED katoda atau kaki LED dari negatifnya kita sambungkan ke ground yang tadi teman-teman. Ke ground yang baterai. Sebenarnya ini ground yang baterai ini sebenarnya nyambung teman-teman ya. Ke ground dari lampu atau dari ground itu sebenarnya nyambung ke kaki dari katoda teman-teman. Cuma di sini Henry menggunakan jumper biar nggak terlalu jauh. Kita pindahkan aja di sini biar nggak terlalu jauh. Sebenarnya ini nyambung teman-teman ya. Cuma di sini terlalu kebanyakan jumper. Jadi mungkin teman-teman jadi bingung teman-teman. Di sini Henry coba jelaskan pelan-pelan. Di sini untuk ground lainnya. Untuk ground Henry tambahkan lagi ke termistor teman-teman. Ke kaki termistor seperti ini. Ini dari ground baterai dan juga dari ground LED teman-teman. Jadi Henry ambil 3, satu lagi ke termistor. Terus di sini Henry ambil dari kaki basis. Terus kita colok ke kaki termistor lainnya atau yang kedua. Di sini kalau kita colok seperti ini udah ada reaksi teman-teman dari lampunya. Kalau misalkan suhu sedang dingin, otomatis si lampu LED akan menyala terang teman-teman. Kalau udara sedang dingin. Begitupun kebalikannya, kalau misalkan udaranya sedang panas, LED akan redup teman-teman. Kita contohkan aja, kita bakar aja teman-teman biar lebih cepat. Karena di sini untuk perubahan suhunya, kalau misalkan nunggu suhu kan lama. Di sini kita bakar aja biar lebih cepat teman-teman. Kan ini udah panas sih termistornya, tuh. Lampunya meredup. Karena termistornya mendeteksi panas teman-teman. Tuh. Bahkan sampai padam LED-nya. Ini dalam keadaan suhu panas teman-teman. Kalau kita biarkan beberapa saat, nanti kan termistornya akan kembali suhunya ke dingin. Nanti LED-nya akan menyala kembali teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Tuh, jadi kan dia langsung menyala lagi LED-nya. Karena perubahan suhu. Karena suhunya udah mulai normal kembali. Jadi si LED-nya menyala kembali teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk rangkaiannya. Ya untuk teman-teman yang masih bingung ya rangkaiannya, sebenarnya ini enggak terlalu rumit. Cuman kebanyakan jumper aja Henry. Di sini kenapa Henry kebanyakan jumper seperti ini? Kalau misalkan tidak terlalu banyak jumper itu susah teman-teman. Nanti Henry akan coba jelaskan dengan gambar teman-teman ya, biar lebih jelasnya. Karena di sini kebanyakan jumper takutnya banyak teman-teman yang bingung teman-teman. Oke, nanti Henry akan lanjutkan dengan gambarnya. Akan Henry gambar biar enggak bingung teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk teman-teman yang masih bingung. Akan Henry coba gambarkan aja teman-teman ya. Tadi kan pada papan breadboard Henry menggunakan banyak begitu jumper. Karena kalau misalkan tidak begitu jadi acak-acakan teman-teman, jadi saling tabrakan si kabel-kabelnya. Jadi Henry kebanyakan jumper biar lebih rapi kelihatannya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang awam akan jadi bingung teman-teman. Oke, di sini Henry akan coba gambarkan aja biar lebih jelas teman-teman ya. Di sini kita coba dengan gambar biar nanti teman-teman gak terlalu bingung. Di sini contoh yang pertama kita kan tadi pasang sebuah transistor. Kita contoh aja seperti ini, transistor, terus di sini kan ada 3 kaki, 1, 2, dan 3. Di sini ada emitter, terus di sini ada kolektor, terus di sini ada basis. Sesuai dengan gambar, sesuai dengan PCB
yang tadi udah Henry tunjukkan teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat arusnya, di sini ada plus, di sini minus, di sini minus. Ini kalau nggak salah jenisnya PNP. Kalau tidak salah ini untuk jenis transistornya. Terus di sini ada resistor. Di sini ada resistor. Di sini kan ada 3 Henry susun seri. Ada 3 seperti ini contohnya. Henry susun seri kan ini 3 nih, 330 ohm. 330 ohm. Jadi di sini Henry susun seri seperti ini, di sini tempel. Di sini tempel. Jadi seperti ini. Ke sini, ke sini, ke sini, terus di sini kita tempel lagi ke emitter. Seperti itu teman-teman. Terus di bawahnya kan ada baterai. Ada baterai 3. Baterai 3 seperti ini kan. Baterai AA biasa. Nah, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini minus, ini plus. Jadi susunan serinya itu ini ke sini, ini ke sini. Untuk plus ini masuk ke resistor yang pertama. Untuk ground ini yang minus dari baterainya kita ambil ke sini dulu. Kita tunda di sini ya teman-teman, tunda. Kita nanti ambil di sini groundnya. Di sini kan kolektor yang tadi kita udah sambungin LED yang kecil itu. Gambarnya seperti ini LED-nya. Di dalamnya itu kan ada lempengan yang kecil yang udah tadi bilang. Lempengan kecilnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Untuk lempengan yang besarnya seperti ini. Nah, ini yang kanan plus, ini yang kiri minus. Kan ini kaki kolektor, kita ambil kaki dulu. Ini kebalik ya teman-teman, jadi kita putar. Ini kan kaki kolektor masuknya ke plus, masuk ke plus. Untuk minus, ini untuk kaki yang min, kita masukkan ke ground, kita sambung ke sini. Oke. Terus di sini ada termistor, sensor suhu, termistor, termis. Ini kan ada 2 kaki, ini bisa bolak-balik ya teman-teman. Bisa dibolak-balik. Jadi untuk kaki yang basis ini kita sambungkan ke sini. Untuk ground yang ini kita sambungkan ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini nyambung semuanya teman-teman ya. Dari kaki minus dari LED nyambung ke ini. Terus nyambung juga ke basis. Jadi ini sebenarnya 3 teman-teman nyambung ke sini. Seperti itu teman-teman susunannya. Untuk lebih mudahnya di sini kan kalau misalkan kita panaskan, di sini kita panaskan misalnya pakai api, pakai api tadi ya, pakai api. Nanti basis sama ground ini jadi gimana ya? Kan nih kalau misalkan di termistor kan ada tahanan teman-teman ya, ada tahanan. Kalau misalkan kita panaskan, tahanannya itu akan turun teman-teman. Kalau misalkan ini turun, groundnya kan kurang ke sini, kan di sini kan turun. Jadi di sini akan redup lampunya, akan redup. Tapi kalau misalkan kebalikannya, di sini dingin, di sini dingin.
otomatis kebalikannya, lampunya bukan redup tapi lebih terang, menjadi lebih terang teman-teman, karena suhu udaranya dingin teman-teman. Seperti itu aja teman-teman rangkaiannya. Sebenarnya untuk rangkaian ini sederhana, cuman yang tadi Henry jelaskan di awal terlalu banyak jumper aja teman-teman. Kalau misalkan kita langsung solder, sebenarnya seperti ini teman-teman rangkaiannya, sangat sederhana ya. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman yang bisa Henry sampaikan. Untuk penggunaan pengaplikasiannya, teman-teman bisa merangkai sesuai dengan kebutuhan, seperti buat saklar lampu ataupun apapun yang teman-teman mau teman-temannya. Ini hanya gambaran kecilnya aja. Untuk pengaplikasiannya di dunia nyata, teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk penggunaannya. Ini hanya contoh sederhananya aja teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman video yang bisa Henry buat. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komentar aja, nanti Henry bantu. Kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa juga coba dengan barang-barang bekas yang seperti Henry gunakan ini. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video Henry berikutnya teman-teman.